Saya bukan mempermasalahkan denominasi atau aliran, tapi jangan dibilang agama tidak menyelamatkan. Yang namanya kumpulan orang Kristen, pengikut Kristus itu Kristen. Yang melakukan pembaptisan itu siapa sih? Bisakah Islam mengadakan pembaptisan? Bisakah Hindu mengadakan pembaptisan? Bisakah Buddha mengadakan, Konghucu mengadakan pembaptisan? Kan tidak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah mengumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya di roomnya Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu, yang dimana yang masuk di room mereka adalah orang Kristen itu sendiri yang mempersoalkan bagaimana agama itu tidak menyelamatkan gitu ya. Oke, demikian Pak Muslim videonya. Shalom Pak. Silakan Pak. Sebelumnya Pak, Shalom Ibu. Minta tolong dibukakan 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, Pak. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ya, kita tampilkan 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Oke. Tetapi ya, sudah ada di layar, silakan Ibu Fei dibacakan. ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Amin. Satu lagi Bu, minta tolong Pak Yusuf, satu lagi Matius 16 ayat 18. Oke, Matius 16. Matius 16 ayat 18. Ayat 18. Oke, ayat 18. Ya, silakan Ibu Fei, sudah ada di layar. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Terima kasih. Maaf Ibu Fei sama selamat malam. Maaf sebelumnya, maaf sekali Pak Yusuf. Iya, saya bukan mau debat, bukan. Karena saya tahu, saya paham agama itu bukan untuk didebatkan, tapi untuk diimani, ya. Makanya saya maaf, saya bukan mau mendebat. Saya hanya untuk bertanya dan mempertanggungjawabkan iman saya, kan gitu. Ya. Jadi jangan salah paham nantinya. Saya bukan mau berdebat. Saya paham akan bahwa agama itu bukan untuk didebatkan. Menurut ibu kan pendeta tadi, seksiannya super lah. Kira-kira, oke lah, entah penginjil, entah apapun itu. Yang sekumpulan orang percaya kepada Kristus yang dibaptis, namanya persekutuannya itu apa, Bu? Bagaimana, Pak? Perkumpulan atau persekutuan jemaat itu, persekutuan jemaat beriman yang percaya kepada Kristus dan dibaptis itu
Namanya apa, Bu? Oikumene, Pak. Yang sudah keluar dari kegelapan ke terang ya. Itu kalau di kekristenan itu ya, semua tanpa memandang blok-blok gereja itu oikumene. Ya, kalau dari gelap ke terang itu yaitu yang dari sebelum dibaptis, sesudah dibaptis berarti dia sudah keluar dari kegelapan dunia ini, Pak, menuju ke terang ilahi. Tetapi apabila dalam proses kehidupan itu ada yang bertahan dan taat setia kepada firman Tuhan, dan ada juga, Pak, yang Maksud saya begini, Bu. maksudnya nama atau wadah persekutuan orang beriman yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus apa, atau nama persekutuan pengikut Kristus lah. Menurut Ibu apa? Yaitu, Pak, Ya, seluruhnya menurut itu. saya, Pak Pardosi, menurut saya pertanyaan itu tidak esensi ya, tidak penting ya, karena Iya. itu maksud Anda itu hanya mengacu kepada istilah-istilah dari bahasa Yunani atau apa. Ibu Fei sendiri pun juga tidak jelas maksud pertanyaan Pak Pardosi itu apa gitu. Karena begini, Pak, maksud saya kan Matius 16 ayat 18 kan sudah jelas. Yesus mendirikan jemaat loh, Pak. Iya, betul. Nah, itu. Nah, itu makanya Jadi saya bilang. Artinya maksud saya, Pak, saya bukan apa. Di dalam Alkitab pun ada penatua-penatua jemaat. Jadi yang dikatakan itu tidak ada Kristen agak itu kan bukan mempermasalahkan denominasi atau aliran, tapi jangan dibilang agama tidak menyelamatkan. Yang namanya kumpulan orang Kristen, pengikut Kristus itu Kristen. Yang melakukan pembaptisan itu siapa sih? Bisakah Islam mengadakan pembaptisan? Bisakah Hindu mengadakan pembaptisan? Bisakah Buddha mengatakan Konghucu mengadakan pembaptisan? Kan tidak. Jadi maksud saya, kalau kita mau benar, tolong kan kita wajiblah mempertanggungjawabkan iman. Jadi maksud saya itu tadi, Yesus aja mendirikan jemaat. Jadi jangan Ibu Fei tadi bilang Yesus tidak mendirikan agama. Ya, memang begini Pak pahlawan Kristus ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah datang membawa agama. Itu jelas. Jadi mendirikan jemaat itu apa artinya? Mendirikan jemaat itu ya jemaat. Jemaat itu bukan agama, Pak. Itu. Kumpulan jemaat itu apa namanya, Pak? Kenapa? Eklesia, Pak. Eklesia. Kumpulan jemaat itu apa? Keterangan. Kumpulan jemaat itu ya kumpulan komunitas jemaat, itulah gereja. Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama. Cuma ya gereja dalam... itu ya gereja itu tempat ibadah siapa? Gereja itu adalah tempat ibadah orang yang mengikut Tuhan Yesus. Cuma di dalam negara itu diberikan istilah sebagai kelompok agama. Tuhan Yesus itu pada dasarnya Bapak harus paham apa yang dijelaskan oleh Ibu Fei tadi. Tuhan Yesus memang tidak pernah datang mendirikan agama di tengah dunia ini. Tuhan Yesus itu datang membawa kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Itu harus jelas buat orang Kristen. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia. Nah, Kristen itu disebut karena kita mengikut Kristus. Makanya itu hanya istilah. Disebut karena kita mengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Itu bukan agama, Pak. Cuma di dalam negara Indonesia itu dikelompokkan sebagai satu agama dan disebut sebagai agama Kristen. Ini nah, harus itu jelas. Kan iya, oke, Bapak sudah memahami itu tadi. Oke, dari pemahaman itu, apakah kita bisa menolak selagi kita tinggal di Indonesia? Apakah kita bisa menolak pernyataan yang Bapak paparkan barusan tadi? Ya, kalau kita di Indonesia memang secara kenegaraan, secara administrasi, secara peraturan kita memang dikelompokkan sebagai agama Kristen. Cuman yang sedang dijelaskan oleh Ibu Fei tadi bahwa Tuhan Yesus itu nanti tidak pernah bertanya kita ini agama apa.
karena yang Tuhan lihat kita ini mengikut dia sungguh-sungguh atau tidak. Kita menerima dia atau tidak. Itu kan yang menjadi inti daripada kesaksian yang dilihat oleh Ibu Fei pada saat dia berada di alam roh. Jelas ya, Pak? Ya, maksud saya cuman itu, Pak. Jadi kita selagi tinggal di Indonesia, kita tidak bisa menafikan itu. Dan di Alkitab juga, di Antioquia lah disebut pengikut Kristus itu Kristen. Artinya pengikut Kristus itu tidak bisa di luar agama Kristen gitu loh. Betul, memang pengikut Kristus itu disebut Kristen. Dan sebetulnya Kristen itu bukan agama. Iya, saya tahu. Memang saya tahu, itu kan konsep Indonesia. Kita tinggal di Indonesia loh. Iya, nggak apa-apa. Artinya kita pun juga tidak akan menolak itu. Di KTP kita kan ada namanya agama dan harus diisi. Ya kalau aturan pemerintahan, administrasi, ya kita harus tulis agama ya Kristen. Tetapi di dalam kebenaran Injil, kita harus tahu betul, harus sadar betul. Kita harus paham betul sebagai seorang Kristen bahwa agama itu, bahwa Kristen itu bukan agama. Itu kita harus jelas. Persekutuan jemaat. Iya, saya tahu persekutuan jemaat yang pengikut Kristus. Iya. Ya, jadi itulah seperti Kristen. Itu, Pak. Jadi yang Bapak mau tekankan di sini apa sebetulnya? Coba Bapak perjelas singkat, simpel gitu. Apa yang Bapak mau tekankan yang Bapak sampaikan dari tadi? Maksud saya, tolong, jangan dibilang agama tidak menyelamatkan itu aja. Loh, agama memang tidak menyelamatkan, Pak. Ya. Itu Bapak harus tahu betul. Agama tidak menyelamatkan, Pak. Agama tidak menyelamatkan. Maaf, Pak ya, maaf. Sekali lagi saya bilang tadi, kita kan konsepnya kita harus paham yang Bapak paparkan tadi. Yesus mendirikan jemaat di dalam Petrus. Ya. Persekutuan jemaat itu adalah gereja. Gereja itu tempat ibadah siapa? Kan ke situ konsepnya, Pak. Ya, gereja itu tempat ibadahnya Kristus. Gereja itu tempat ibadah Kristus. Pengikut Kristus itu disebut apa? Disebut Kristen. Di Alkitab. Nah, Kristen itu kan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Bapak pernah temukan nggak di dalam Alkitab bahwa Kristen itu ada kata agama di depannya? Tidak. Cuma aku bilang tadi pengikut Kristus itu adalah Kristen dan persekutuan jemaat itu adalah gereja. Iya, karena intinya kan Kristen itu bukan agama, Pak. Bapak pernah baca nggak dalam Alkitab agama Kristen, pengikut Kristus itu disebut agama Kristen? Kan nggak ada. Nah itu Bapak harus jelas dulu supaya kita ini tidak menjadi bingung, karena saya pikir hal-hal yang tidak penting menjadi pembicaraan. Kecuali hal-hal yang esensi, nah mungkin misalnya misalnya Ibu Fei mengatakan kalau kita sekalipun tidak dibaptis kita bisa masuk surga. Sekalipun kita tidak percaya Tuhan Yesus kita bisa masuk surga. Nah itu kan berarti esensi itu keluar dari Alkitab. Tapi kalau Ibu Fei tadi mengatakan bahwa Kristen Tuhan Yesus tidak melihat agama, memang benar. Itu kebenaran. Oke Pak. Kalau Bapak bilang tadi tidak hal esensi, maaf Pak ya. Saya tanya, kalau orang yang dibaptis, bisakah dia mengaku percaya kepada Kristus dan dibaptis tetapi tidak Kristen? Dia tidak bisa. Dia artinya begini, dia berarti kalau gini loh Pak, saya kasih tahu, orang pengikut Kristus itu sebutannya Kristen. Itu pun istilah itu dimunculkan oleh manusia sendiri. Orang yang mengikut Kristus mendapat gelar sebagai Kristen. Makanya Tuhan Yesus karena berasal dari Nazaret, makanya seringkali disebut Nasrani, kaum Nasrani, artinya kaum yang mengikuti Kristus. Jadi itu kan istilah yang dimunculkan oleh manusia sendiri, dan itu tidak esensi sama sekali. Kecuali misalnya dibilang tadi misalnya, oh kalau kita tidak dibaptis kita bisa masuk surga. Kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita bisa masuk surga. Nah, itu berarti Ibu Fei keluar dari kebenaran. Itu sesuatu yang sangat
sangat fatal, itu esensi. Tapi kalau cuman istilah-istilah yang Oke, Pak. nah, Oke. Satu lagi, Pak, kalau bisa. Kalau bisa Ya, minta silakan. tolong. Kira-kira saya bukan mau berdebat, saya mau memperjelas ya, bertanya saja. Kira-kira di surat mana, di ayat berapa, di pasal berapa itu ada nama iblis Lucifer di Alkitab? Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu di kitab Yesaya Di ada. Alkitab, Pak, Kalau bukan di Bibel. Di Alkitab saya tanya, bukan di Bibel. Bibel itu kan bahasa Inggris. Yang saya tanya di Alkitab, Pak. Kalau di Alkitab memang tidak ada menyebut nama Lucifer. Tetapi kalau Bapak mau temukan itu di dalam King James Version Alkitab Bible yang terjemahan bahasa Inggris itu ada. Iya, Disebut saya tahu itu. Saya tahu. Maksud saya kan kita ajaran umum. Di bahasa Yunani, di bahasa Ibrani, dan di Alkitab, itu tidak ada Lucifer. Maksud saya, ada tadi mentira, ada Lucifer maksud saya. Kalau membuat kesaksian itu, maksud saya yang ada dasarnya lah secara umum. Jangan hanya versi bahasa Inggris. Gitu loh. Versi apa tadi itu. Itu maksud saya. Yang saya tahu kan Legion, Belzebul, itu yang ada di Alkitab. Lucifer nggak ada. Dengan mentira itu. Jadi maksud saya kan ini ditonton publik, Pak. Jadi Bapak jangan tersinggung. Saya mengadakan penjelasan ini kan ditonton publik. Mau tidak mau ini merupakan suatu acuan nantinya. Ya. Jadi saya terpanggil untuk memperjelas. Saya sangat paham itu, Pak. Saya sangat paham itu. Jadi begini saya jelaskan ya supaya Bapak mengerti. Ya. Yang namanya penjelasan-penjelasan Lucifer itu bukan baru muncul dari Ibu Fei ini. Itu sudah dari seluruh pendeta sering memakai istilah Lucifer. Karena memang namanya setan itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih jelas. Disebut bahwa namanya itu, mula-mulanya namanya itu adalah Lucifer. Cuman di dalam terjemahan bahasa Indonesia, nama Lucifer itu saya juga tidak mengerti kenapa tidak ditulis. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih mendekati, King James Version itu lebih mendekati kepada artinya terjemahan yang lebih mendekati gitu kalau menggunakan kata Lucifer. Karena Lucifer itu memang sebetulnya nama daripada iblis itu sendiri sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau misalnya dipakai istilah sama Ibu Fei bukan untuk membingungkan, justru untuk memperjelas, untuk mempermudah umat Tuhan itu bisa mengerti, memahami bahwa iblis itu memang sebelum jatuh dalam dosa memang punya nama. Cuma karena dia sudah jatuh di dalam dosa, makanya dia disebut iblis. Kalau bahasa Inggrisnya kan Satan. Dalam Alkitab pun Tuhan menggunakan istilah si ular tua, bapak pendusta. Iya, maaf Pak Yusuf, maaf nih ya, maaf sekali. Kalau di Ibrani atau bahasa aslinya lah Alkitab, nama iblis itu Belzebul dengan Legion apa yang lain? Ada beberapa istilah, Pak. Tapi kalau nama hanya satu, nama iblis sebelum jatuh ke dalam dosa itu namanya Lucifer. Karena setahu saya Pak, Belzebul, induk iblis itu namanya Belzebul Pak, bukan Lucifer. Ada ayatnya Pak, saya lupa. Belzebub itu cuman gelar, seperti misalnya ular tua, singa yang mengaum-ngaum, atau misalnya bintang timur yang sudah jatuh, dan macam-macam istilahnya Pak. Keturunan ular beludak, itu maksudnya semuanya itu menuju kepada itu gelar daripada si Lucifer itu sendiri setelah dia jatuh dalam dosa. Tapi namanya itu Lucifer.
Tapi yang saya baca Pak di dalam Alkitab itu nama induk iblis dibilang. Induk iblis itu Beelzebul. Nama iblis yang kerasukan yang diusir Yesus Legion. Itu kan ada di dalam Alkitab Pak. Kalau Lucifer setahu saya di Alkitab selain di King Version James tidak ada. Di bahasa aslinya pun tidak ada Pak. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi Yusuf Manubulu dihajar oleh sesama Kristen itu sendiri, karena memang Yusuf Manubulu ini sesungguhnya tidak tahu isi kitab dan tidak tahu sejarah itu ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu murni oleh karena kebenciannya dia terhadap Islam dan murni oleh karena memang mencari duit gitu ya. Dan cerita masalah ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya itu pun dia tidak tahu, dan bagaimana yang menjadi pengajaran di dalam kekristenan itu tidak berdasarkan dari kitabnya yakni Bible, melainkan dari hawa nafsunya sendiri ya, yang berambisi sekali untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي